Apa yang disebut sebagai metabolisme? Jadi metabolisme itu dia berasal dari bahasa Yunani, dari kata metabol yang artinya adalah berubah. Kalau didefinisikan, metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia untuk mengubah zat atau materi yang menghasilkan energi maupun mengonsumsi energi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi seluruh reaksi kimia, baik itu yang menghasilkan energi maupun menggunakan energi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, itu adalah metabolisme. Jadi sebenarnya tubuh makhluk hidup termasuk manusia itu adalah tempat bagi terjadinya seluruh atau banyak sekali reaksi-reaksi kimia. Itu yang disebut sebagai metabolisme. Secara umum, metabolisme ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang dinamakan sebagai katabolisme, ada yang dinamakan sebagai anabolisme. Katabolisme itu adalah semua reaksi metabolisme, yaitu reaksi penguraian. Katabolisme itu adalah reaksi penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Itu ya, kalau katabolisme kuncinya adalah di sini, reaksi penguraian. Yang tadinya senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana untuk menghasilkan energi. Jadi kalau reaksi penguraian itu menghasilkan energi atau reaksi eksergonik. Ini contohnya bisa kita lihat pada reaksi-reaksi yang terjadi pada respirasi aerob. Yaitu secara garis besar ya, reaksi aerob dari glukosa dia akan dipecah menjadi CO2 dan H2O untuk menghasilkan energi. Nah, itu katabolisme. Kemudian anabolisme. Kalau katabolisme itu adalah reaksi penguraian, kalau anabolisme itu adalah seluruh reaksi penyusunan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup ya. Reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, kalau reaksi penyusunan dari sederhana menjadi kompleks dan dia menggunakan energi atau reaksi endergonik. Nah, ini contohnya secara garis besar bisa kita lihat di fotosintesis, di mana fotosintesis ini penyusunan glukosa dari CO2 dan juga H2O dengan bantuan energi yang dipanen dari cahaya. Itu fotosintesis. Nah, seluruh reaksi metabolisme, baik itu katabolisme maupun anabolisme, ini melibatkan molekul yang dinamakan sebagai ATP atau adenosin trifosfat. Nah, molekul ini berperan sebagai penyedia energi atau dia sebagai bentuk energi kimia. Nah, ini struktur dari ATP ya. Kenapa dinamakan sebagai adenosin trifosfat? Karena dia tersusun dari molekul adenin bersama gula ditambah dengan gugus fosfat yang berjumlah 3. Makanya disebut sebagai trifosfat. Adenosin trifosfat. Adenosin ditambah dengan gugus fosfat yang berjumlah 3. Itu ATP. Nah, ATP ini berperan sebagai penyimpan energi, baik itu energi yang dihasilkan pada respirasi aerob di katabolisme ya, maupun energi dari fotosintesis yang dia dipanen dari cahaya. Dia disimpan dulu dalam bentuk ATP sebelum nanti digunakan dalam proses reaksi fotosintesis. Ini kalau pada anabolisme. Nah, selain molekul ATP, terjadinya metabolisme itu juga didukung oleh molekul yang disebut sebagai enzim atau senyawa yang disebut sebagai enzim. Dia berperan sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi. Seluruh reaksi metabolisme, baik itu katabolisme di respirasi aerob maupun anabolisme di fotosintesis, ini pasti membutuhkan enzim untuk melakukan reaksinya. Tidak ada yang tidak menggunakan enzim. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini ya, kita akan membahas lebih jauh tentang apa sih yang sebenarnya disebut sebagai enzim, bagaimana strukturnya, dan bagaimana dia bekerja. Nah, enzim ini juga dia berasal dari bahasa Yunani, dari kata en yang artinya dalam, dan juga zim dari kata zime atau ragi. Kalau didefinisikan secara lengkap, enzim itu adalah senyawa protein dan juga bukan protein. Jadi ada dua komponen ya. Ada protein dan bukan protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup yang berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi enzim
senyawa protein dan bukan protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup. Jadi tidak bisa diproduksi di luar sel-sel makhluk hidup kecuali yang sintetis, ya. Dia kemudian berfungsi sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Biokatalisator adalah suatu zat yang dia dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, enzim ini dia dapat mempercepat reaksi mencapai 1 juta kali ya, 10 pangkat 6 kali lebih cepat daripada reaksi yang tanpa menggunakan enzim. Nah, secara umum enzim ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang disebut sebagai enzim intraseluler, artinya enzim yang dia bekerja di dalam sel. Ini contohnya adalah katalase, ya. Kemudian ada enzim ekstraseluler. Ekstra itu luar, berarti dia enzim yang bekerja di luar sel. Ini contohnya adalah enzim-enzim pencernaan, lipase, amilase, protease, ya. Itu adalah enzim ekstraseluler karena dia bekerjanya di saluran pencernaan, bukan di dalam sel. Nah, ini gambaran bagaimana bentuk enzim. Gambarannya seperti ini. Jadi enzim dia akan mempercepat reaksi pada substrat. Jadi substrat ini yang direaksikan oleh enzim, ya. Jadi nama enzim itu biasanya diambil dari nama substratnya, diberi akhiran ase. Misalnya lipase, berarti dia enzim yang mengubah lipid. Substratnya adalah lipid. Selulase, berarti dia mengubah selulosa. Selulosa adalah substratnya. Kemudian sukrase, dia menguraikan sukrosa. Berarti substratnya adalah sukrosa. Nah, kerja enzim itu seperti ini. Dia akan merubah substrat menjadi produk. Dan ketika sudah menjadi produk, enzim ini dia masih utuh, tidak mengalami perubahan. Ini yang disebut sebagai mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi hasil akhirnya produk dan enzimnya masih utuh dan dia bisa mengikat substrat yang lain. Nah, itu kerja dari enzim secara umum seperti itu. Kemudian struktur dan komponen dari enzim. Nah, tadi sudah dibahas bahwa struktur dari enzim itu terbagi menjadi 2, ada komponen protein dan komponen non-protein atau bukan protein. Komponen protein ini disebut sebagai apoenzim, sedangkan komponen non-protein ini disebut sebagai kofaktor. Nah, ini ya, apoenzim. Apoenzim ini adalah komponen protein, di mana apoenzim ini dia merupakan sebagian besar bagian dari enzim. Jadi sebagian besar enzim itu tersusun dari apoenzim. Nah, karena dia berasal atau terbuat dari protein, komponennya adalah protein, maka dia sifatnya adalah labil dan mudah rusak oleh kondisi lingkungan. Nah, protein itu dia kondisinya labil, dia gampang rusak oleh kondisi lingkungan. Kemudian apoenzim ini memiliki bagian yang disebut sebagai sisi aktif enzim, di mana peran dari sisi aktif enzim ini adalah sebagai tempat melekatnya substrat. Jadi substrat itu akan menempel di bagian sisi aktif enzim ini untuk direaksikan. Nah, itu sisi aktif enzim. Kemudian ada kofaktor, ini bagian non protein, bukan protein, ya. Ini macam-macam. Ada yang bentuknya ion anorganik. Nah, ini memiliki ikatan lemah dengan enzim. Ini contohnya adalah Cl dan Ca, kalsium ya, pada enzim amilase. Kemudian ada gugus prostetik. Ini adalah molekul organik yang berikatan kuat dengan enzim. Contohnya adalah FAD, heme, dan biotin. Ini kalau pada enzim katalase. Kemudian ada koenzim. Ini molekul organik yang berperan dalam pemindahan gugus kimia yang mereaksikan substrat ya. Ini contohnya adalah NAD, ATP, dan juga vitamin. Nah, keseluruhan dari komponen protein maupun komponen non-protein dari apoenzim dan 2 kofaktor ini kalau dijadikan satu dinamakan sebagai holoenzim. Satu kesatuan dari enzim itu adalah holoenzim. Nah, kemudian sifat enzim. Tadi sudah dibahas bahwa sifat enzim itu dia mengikuti sifat protein sebagai komponen utama penyusun enzim. Ya, apoenzim itu tersusun dari protein, dia merupakan sebagian besar bagian dari enzim sehingga sifatnya pun menyesuaikan dengan protein. Nah, sifat dari protein itu adalah termolabil. Artinya dia gampang berubah oleh kondisi suhu lingkungan, ya. Ketika suhu terlalu tinggi,
ini akan menyebabkan protein ini mengalami yang namanya denaturasi atau perubahan bentuk, perubahan struktur. Ini contohnya ada di gambar sini. Ini ada protein yang dia tadinya berbentuk helix, karena adanya suhu panas dia menjadi berubah strukturnya. Nah, hubungannya apa dengan enzim? Ketika protein ini mengalami denaturasi, ya, apoenzim ini mengalami denaturasi, otomatis sisi aktif enzimnya pun akan berubah. Karena sisi aktifnya berubah, maka tidak lagi sesuai dengan bentuk dari substrat. Artinya adalah substrat tersebut dia tidak akan bisa menempel, akhirnya menjadikan enzim tersebut tidak menjadi aktif. Enzimnya tidak aktif sehingga tidak terjadi reaksi. Nah, itu termolabil sifat yang pertama. Kemudian sifat enzim yang berikutnya ada, yaitu bekerja secara spesifik. Nah, bekerja secara spesifik ini berkaitan dengan sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim ini bentuknya sesuai dengan substratnya. Dan karena substrat itu berbeda-beda bentuk, misalnya antara selulosa ya, itu berbeda dengan lemak, itu strukturnya berbeda. Pasti sisi aktif enzim yang berperan pun dia juga berbeda. Jadi satu enzim dia hanya bisa mereaksikan satu jenis substrat saja, atau beberapa jenis substrat yang dia masih hampir mirip dengan sisi aktif dari enzim. Itu bekerja secara spesifik. Kemudian sifat yang lain adalah dia bekerja secara reversibel atau bolak-balik. Nah, bolak-balik ini disesuaikan dengan kondisi konsentrasi substrat maupun produknya. Misalnya, ini reaksi pemecahan dan pembentukan ya. Substrat ini kita ibaratkan A dan produk ini B. Ketika A ini lebih banyak daripada B, substratnya lebih banyak daripada produk, maka arah reaksinya akan terjadi pembentukan produk. Dari A akan dibentuk B. Nah, itu ya. Tapi ketika B itu lebih banyak, yang B lebih banyak, dia akan menjadi substrat dan dia akan dibentuk menjadi A. Jadi tergantung dengan konsentrasinya. Jadi seperti itu kerja dari enzim, dia bekerja secara bolak-balik. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini ya. Kita lanjutkan nanti pembahasan selanjutnya. Di video selanjutnya akan lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana cara kerja enzim dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.